Bab 47, Alasan Hailey. Hailey mendorong Jordan pergi dengan sekuat tenaga sebelum membuka pintu untuk pergi. Begitu Hailey membuka pintu, dia terkejut menemukan bahwa Victoria berdiri tepat di luar. Nona Clarke. Selama pertemuan mereka sebelumnya, Victoria menamparkan wajah Hailey dengan keras. Meskipun Hailey sangat cemburu dan membenci Victoria, dia sekarang berada di kantor perusahaan tempat Victoria bekerja. Selain itu, mereka akan sangat sering bekerja sama di masa depan. Menjadi anggota keluarga bergengsi, Hailey cukup masuk akal untuk fokus pada gambaran yang lebih besar. Nona Camden. Victoria mengangguk pada Hailey sambil tersenyum. Setelah salam sederhana, Hailey pergi dengan sangat cepat. Di sisi lain, Jordan mencengkeram kontrak itu erat-erat di tangannya seolah-olah dia mencoba merobeknya. Jordan selalu berpikir bahwa dia tidak akan lagi peduli dengan Hailey karena mereka sudah bercerai. Namun, ketika dia mendengar dia mengatakan dia akan makan dengan Tyler sekarang, dia masih merasa agak tidak nyaman. Victoria berusaha untuk memenangkan hati Jordan, yang hanya diketahui oleh sedikit orang sebagai Taipan, dan dengan demikian telah mencoba menggunakan posisinya yang menguntungkan sebagai bawahan dekatnya untuk keuntungannya. Karena mantan istri Jordan datang menemuinya hari ini, tentu saja Victoria ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Ketika dia melihat betapa kesalnya Jordan, Victoria tahu bahwa Jordan pasti masih menyimpan perasaan yang kuat untuk mantan istrinya. Dia menganggap bahwa mungkin akan sulit baginya untuk mengambil keuntungan dan masuk di antara mereka dalam waktu dekat. Mungkin butuh waktu lama baginya untuk menaklukkan hati Jordan. Victoria berkata, jika Hailey Camden membuat Anda marah, Anda bisa merobek kontrak dan memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Camdens. Jordan secara bertahap melonggarkan cengkeramannya pada kontrak dan berkata, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Petik 2. Victoria tahu bahwa Jordan adalah pria yang menepati janjinya dengan sangat serius, yang juga merupakan salah satu atribut yang dia kagumi darinya. Stella, aku tidak sengaja mendengar percakapanmu dengannya. Nah, Anda tahu betapa saya sangat menyukai makanan, dan saya selalu ingin tahu tentang restoran yang bagus. Di mana restoran yang kalian sebutkan tadi? Bisakah kamu mengantarku ke sana? Victoria ingin mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Jordan saat dia sedang kesal dengan Hailey. Dia tahu bahwa Jordan pasti tidak akan menolaknya jika dia mengajaknya makan di saat seperti ini. Setelah berkencan dengan begitu banyak pria, Victoria telah lama memperoleh pengalaman yang cukup dalam berurusan dengan mereka dan memenangkan hati mereka. Dia tahu bahwa semua pria impulsif dan pendendam. Karena Hailey punya nyali untuk mengatakan bahwa dia akan makan dengan pria lain, Victoria yakin bahwa Jordan pasti akan menemukan wanita lain untuk menemaninya makan. Benar saja, tebakan Victoria benar. Aku akan mengantarmu ke sana, kata Jordan pelan. 1,5 jam kemudian, keduanya tiba di jalan yang relatif terpencil di pinggiran kota, yang bersih dan lebar dengan sangat sedikit orang. Ada banyak tempat parkir kosong di sepanjang pinggir jalan, jadi mereka berhasil memarkir mobil segera setelah tiba. Setelah turun, Jordan bertanya, ini bukan restoran bintang 5. Itu hanya yang biasa. Saya khawatir Anda tidak akan menyukai makanan di sini. Petik 2. Victoria berkata dengan senyum cerah, harganya tidak menentukan kelezatan makanan. Saya sangat menikmati makanan jalanan seperti hot dog yang harganya juga beberapa dolar. Tuan Stella, saya bukan anak manja yang hanya menggurui tempat-tempat mahal. Petik 2. Jordan tersenyum. Dia tahu bahwa untuk berhasil, Victoria hampir sepenuhnya mengandalkan bakatnya sendiri daripada keluarganya, dan dia menduga bahwa dia pasti telah mengalami banyak kesulitan. Dia memang berbeda dari kebanyakan wanita cantik dan kaya. Ketika mereka sedang berjalan menuju restoran bersama, Victoria tiba-tiba memegang tangan Jordan. Maaf, Tuan Stella, ada genangan air besar di pintu masuk, saya khawatir, Victoria menjelaskan. Oh, Jordan merasa bahwa tidak baik menolaknya, jadi dia memegang tangannya juga, dan mereka berjalan ke restoran bersama seperti pasangan. Jordan berpikir dalam hati, selama 3 tahun terakhir, saya mencoba masuk ke restoran ini dengan Hailey, bergandengan tangan, tetapi dia menolak untuk membiarkan saya memegang tangannya setiap saat. Hari ini, saya akhirnya tahu bagaimana rasanya memegang tangannya. Jordan bukan orang suci tetapi orang biasa yang memiliki perasaan juga. Tentu saja, dia ingin memiliki Hailey, terutama karena dia sangat cantik dan istrinya yang sudah menikah secara sah.
Jordan berharap dia bisa memiliki Hailey, tetapi kenyataannya adalah bahwa bahkan Tyler pernah berhubungan intim dengan Hailey sebelumnya, tetapi Jordan tidak pernah memiliki kesempatan. Stella, kau menyakitiku, Victoria mengingatkan. Ternyata Jordan menggenggam tangan Victoria begitu erat hingga membuatnya kesakitan. Jordan buru-buru tersadar dari kesurupannya dan meminta maaf. Victoria, kamu bisa memanggilku dengan namaku saat kita tidak di kantor. Setelah memasuki restoran, Jordan memesan signature dish, mie ayam, dan beberapa hidangan lainnya. Mereka kemudian melanjutkan untuk duduk. Setelah duduk, Victoria menyadari bahwa Jordan tetap diam dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia bertanya, Jordan, apa yang ada di pikiranmu? Kamu sepertinya tidak waras. Petik 2. Jordan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan berkata, bukan apa-apa. Saat dia menyesap air, Jordan melihat keluar jendela. Dia berpikir, Hailey Camden seharusnya menikmati makan malam dengan penerangan lilin dengan si bajingan Tyler Collins. Ya. Mungkin aku harus meminta Pablo untuk menghancurkan anggota Tyler Collins. Petik 1. Jordan memang berpikir untuk melakukannya, tetapi orang yang bersalah adalah Hailey, dan bahkan jika dia tidak berselingkuh dengan Tyler, dia akan berselingkuh dengan pria lain. Ketika seorang wanita memutuskan untuk tidak setia kepada suaminya, dia tidak bisa dihentikan. Di cabang Starbucks dari pusat perbelanjaan tertentu di pusat kota Orlando. Rachel, aku di sini. Hailey duduk di dekat jendela, dan dia melambai pada sahabatnya, Rachel Quinn. Dia tidak benar-benar mengajak Tyler makan, dan dia hanya mengatakan itu pada Jordan karena dia ingin membuatnya kesal. Rachel tidak datang sendiri. Ada seorang pemuda tampan di sampingnya yang kira-kira baru berusia sekitar 20 tahun. Dengan tinggi lebih dari 1,8 meter, dia ramah dan sama gagahnya dengan selebriti pria muda terpanas. Rachel memegang lengannya sambil berjalan mendekat. Ini Hailey. Rachel duduk dan memperkenalkan Hailey pada cowok itu. Dia sangat sopan saat menyapa, senang bertemu denganmu, Hailey. Petik 2. Hailey membalas sapaan itu dengan senyuman, halo, tampan. Setelah itu, Rachel memerintahkannya, ambilkan saya kopi dan setelah Anda melakukannya, pergilah berbelanja di sini atau semacamnya. Aku akan meneleponmu lagi setelah kita selesai mengobrol. Baiklah, dia setuju dan pergi dengan patuh. Hal itu membuat Hailey iri. Dia bertanya, Rachel, siapa pria muda ini? Apakah Anda baru saja mengenalnya baru-baru ini? Apa kau sudah tidur dengannya? Rachel mengeluarkan ponselnya dari tasnya dan berkata dengan angkuh, tentu saja. Petik 2. Hailey berkata, kamu benar-benar luar biasa. Ini adalah yang ketiga yang kamu tiduri sejak kamu menikah, kan? Petik 2. Rachel mengulurkan 4 jarinya. Bab 48, mendapatkan restoran. Hailey tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya dalam kegembiraan. Ya ampun, kamu luar biasa. Saya sangat iri pada Anda memiliki suami yang melingkari jari Anda, dan Anda bisa berkencan dengan begitu banyak pria lain tanpa dia sadari. Mengapa saya tertangkap saat percobaan pertama saya? Aku bahkan berakhir dengan perceraian. Ini menyebalkan. Rachel tertawa dan berkata, nah, yang membedakan kami adalah mantan suami Anda adalah seorang pengantar barang sedangkan suami saya adalah seorang pengusaha. Dia sering melakukan perjalanan bisnis. Dia jarang di kota. Jadi, dia tidak punya waktu untuk memergokiku selingkuh sama sekali, hehe. Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba kamu mengajakku kencan? Petik 2. Hailey mengeluarkan salinan kontraknya dan menyerahkannya kepada Rachel. Rachel kaget melihatnya. Wow, sayang, kamu benar-benar membuat kesepakatan dengan S Corporation atas nama keluargamu, dan mereka bahkan menamai proyek itu dengan namamu. Hebat. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah Anda tidur dengan Presiden S Corporation? Merasa agak tidak bisa berkata-kata, Hailey berkata, serius, jangan anggap aku wanita yang mudah, oke? Apa aku wanita yang begitu longgar? Rachel cemberut sambil tersenyum, ya, Anda tidur dengan Tyler Collins hanya demi mendapatkan investor untuk bisnis keluarga Anda, bukan? Petik 2. Kau sangat menjengkelkan. Hailey melemparkan scrunchie-nya ke Rachel. Di kantor Presiden S Corporation pada malam yang sama. Jordan sedang mengadakan pertemuan dengan Steve Williams, seorang pemilik jaringan restoran di Orlando. Steve adalah seorang maestro restoran yang berada di urutan kedua setelah Zack Smith dan saingan bisnis lama Zack.
Namun, Steve tidak pernah bisa mengalahkan Zack mengenai taktik bisnis dan latar belakang keluarga. Karenanya, dia adalah yang terbaik kedua di industri ini. Namun, semua restoran milik Steve memiliki dekorasi yang sangat bagus dan lokasi yang strategis. Banyak gerai berada tepat di seberang rantai restoran Zack, membuat mereka menjadi pesaing berat selama bertahun-tahun. Saat perayaan ulang tahun Diana, Zack adalah salah satu tamu yang bersumpah untuk memastikan bahwa Jordan tidak akan pernah mencari nafkah sebagai staf layanan lagi di masa depan. Meskipun Jordan tidak memiliki permusuhan dengan Zack sebelumnya, dia harus membayar Zack dengan koinnya sendiri karena dia ingin membawanya ke jalan buntu. Jordan memberi Steve sebatang rokok dan berkata, "Tuan Williams, saya ingin mengambil alih semua restoran Anda di Orlando, dan saya jamin saya bisa mengalahkan Zack Smith dalam waktu 2 bulan. Dan saya bahkan akan memastikan bahwa dia kehilangan pijakannya di Orlando. Sebutkan harga Anda." Motivasi Steve untuk bersaing semakin berkurang saat dia berusia 50-an. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk putranya dan demi masa pensiun yang bahagia. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Steve berkata, $10 juta, saya akan membiarkan Anda mengambil alih ke-7 restoran saya di Orlando seharga $10 juta. Petik 2. Jordan setuju tanpa ragu sedikit pun, deal. Setelah membeli 7 restoran itu, Jordan langsung menelepon Butler Frank. Suruh desainer grafis terbaik di negara ini membuat logo yang sempurna untuk Cloud Cafeteria dan meminta ke-7 restoran saya memasang papan nama dalam semalam, setelah desain selesai. Saya telah mengirimi Anda alamat 7 restoran ini. Saya juga ingin Anda mempekerjakan beberapa penyanyi paling populer saat ini. Butler Frank bersiaga 24/7 di Orlando. Ya, Tuan Stelle. Pukul 8 pagi keesokan harinya. Ada banyak orang berkumpul di luar kafetaria di pusat kota Orlando. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat papan nama kafetaria, Cloud Cafeteria. Font kata-kata itu mendominasi namun indah. Hal yang paling mencengangkan adalah bahan pembuatannya, yang tidak dapat disimpulkan oleh banyak orang. Kata-kata itu sepertinya mengambang di udara. Kafetaria sudah berganti nama. Mungkinkah itu milik pemilik, Sunny Restaurant, yang sama di seberang jalan? Petik 2. Aku tahu, pemiliknya bernama Zack Smith. Tuan Smith sangat kaya. Dia telah mengakuisisi restoran lain. Petik 2. Dia pasti menghabiskan banyak uang untuk ini. Sangat keren dan megah. Aku akan makan malam di sini malam ini. Pada saat ini, sedan Mercedes-Benz sedang melaju perlahan, dan Zack Smith, maestro restoran teratas Orlando, duduk di kursi belakang. Restoran Zack yang paling terkenal terletak di seberang Cloud Cafeteria. Dia telah tiba dengan cerah di pagi hari. Alasannya karena tadi malam, Tyler meneleponnya untuk memberitahu dia bahwa dia akan memesan seluruh lantai restoran untuk lamaran pernikahan. Zack datang ke restoran secara pribadi dan menginstruksikan anggota staf untuk membuat persiapan dan menciptakan suasana yang sempurna untuk lamaran Tyler. Namun, dia terkejut menemukan kerumunan besar di luar kafetaria di seberang restorannya ketika dia secara tidak sengaja melirik keluar jendela. "Ray, mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di seberang restoran kita? Tarik di sini. Ayo turun dan lihat." Zack berkata kepada sopirnya. "Ya, Tuan Smith." Ray dengan cepat menepi di pinggir jalan dan berjalan di seberang jalan bersama Zack. Banyak orang segera mengenali Zack sebelum dia sampai di kafetaria. "Hei, bukankah ini Tuan Smith? Mer Smith, Anda benar-benar mengesankan. Anda berhasil mendapatkan restoran saingan bisnis selama Anda dan bahkan memberinya nama yang bagus. Papan nama itu juga luar biasa." Zack mendongak dan akhirnya melihat papan nama yang sepertinya melayang di udara. Apa? Zack mendapat kejutan besar karena nama kafetaria telah diubah menjadi salah satu tema yang mirip dengan miliknya. Apakah ini upaya untuk menggunakan merek saya untuk ketenaran?